Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Handayani Pak dengan NIM 120201238898 HKD Prodi Hukum Keluarga Lokal D dan pada tanggal 23 Juni 2022. Baiklah Pak, soal pertama. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UAS yang Bapak berikan, bahwa soal pertama itu adalah ketika si suami itu nusyus, apakah si istri boleh tidak memenuhi hak suaminya seperti jima? Nah, yang pertama kita bahas bahwa nusyus itu pendurhakaan. Jadi kalau nusyus si suami kepada istri itu berarti pendurhakaan si suami kepada Allah karena tidak menjalankan kewajibannya terhadap si istri gitu. Nah, atau bisa kita sebut dengan nusyus ini acuh tak acuh gitu. Nah, ketika apa saja bentuk nusyus si suami kepada istri itu, mungkin dalam bentuk bisa seperti si suami itu sudah tidak senang hati lagi, atau suami itu benci melihat kepada istrinya, sehingga merubah si suami itu, atau sehingga si suami itu menjauh dari si istri, atau nusyusnya itu meninggalkan suatu kewajiban seperti si suami tidak lagi memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada si istrinya. Atau nusyusnya itu bisa jadi ketika si suami itu berperlakuan kasar kepada istrinya. Itu bagian atau bentuk-bentuk dari nusyus si suami kepada istri. Nah, menurut saya ketika si suami itu nusyus kepada istrinya, sebaiknya bahwa si istri itu tetap memenuhi hak suaminya, atau si istri tetap menjalankan kewajibannya. Kenapa demikian? Karena ketika si suami nusyus lalu dibalas dengan si istri yang tidak memenuhi kewajibannya, bisa saja di sini si istri dianggap nusyus juga kepada suaminya gitu. Nah, kalau sudah suami dan istri sama-sama nusyus, itu bisa mengarah kepada syikok gitu. Nah, lalu apa yang mesti dilakukan oleh si istri untuk mempertahankan rumah tangganya? Si istri harusnya bersabar, bisa banyak-banyak lebih bersabar. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah An-Nisa 128, Bismillahirrahmanirrahim, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan fala junaha 'alaihima an yasliha bainahuma sulhan, bahwa di sana dikatakan bahwa jika si istri khawatir terhadap suaminya yang nusyus, itu lebih baik mengadakan perdamaian, dan itu sebaik-baiknya. Nah, maka di sini ada langkah-langkah atau ada beberapa tahap yang bisa dilakukan si istri untuk mempertahankan rumah tangganya. Yang pertama itu bisa jadi seperti nasihat, bahwa sebenarnya si istri berhak untuk memberikan nasihat kepada si suaminya untuk kembali kepada jalan yang mengaturkan rumah tangganya, kembali untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan mengingatkan si suami untuk azab terhadap suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga seperti itu, atau terutama kepada istri. Nah, jika langkah nasihat masih membuat nusyus si suami kepada istri, bisa saja yang kedua dengan langkah perdamaian. Nah, perdamaian di sini maksudnya adalah ketika si istri itu lebih mengurangi mengurangi kadar hak dia, baik itu lebih mengurangi kadar nafkah dia, supaya dengan tujuan si suami itu kembali nyaman, atau si suami itu kembali tentram di dalam rumah tangga gitu. Jadi si istri yang lebih mengalah di dalam perdamaian ini gitu. Nah, tapi ketika kedua langkah tersebut, ketika si istri sudah sabar, si istri sudah memberi nasihat, si istri sudah memberikan perdamaian gitu, mengadakan sulhu perdamaian, dan tetap dengan si suami ini yang nusyus, maka langkah yang selanjutnya itu adalah membuat pengaduan atau gugatan, atau yang bisa disebut dengan khulu. Si istri minta khulu atau mengajukan pengaduan kepada hakim gitu. Nah, di sini istri kenapa si istri berhak untuk itu? Karena sudah tidak ada lagi cara yang bisa memberhentikan nusyus si suami kepada istri tersebut gitu. Nah, ketika sudah berada di tahap ini, menurut saya
ketika pengaduan itu dibolehkan atau khulu itu dibolehkan, maka apa salahnya menolak berjima gitu. Sedangkan mengadu sudah diperbolehkan dikarenakan si suami tersebut tidak berhenti dalam atau tidak berubah dalam keadaan nusyusnya kepada si suami, maka di sini boleh menolak jima kepada si suami. Baiklah, soal yang kedua adalah apa konsekuensi dari suami yang mentalak istrinya dan apa konsekuensi dari istri yang minta khulu kepada istrinya, kepada suaminya. Nah, konsekuensi dari suami yang mentalak istrinya itu adalah bahwa gugurnya segala hak dan kewajiban suami itu terhadap istrinya. Kenapa gugur? Karena hak dan kewajiban itu adanya dikarenakan akad pernikahan, terjalinnya suatu akad. Ketika akad itu diputuskan oleh si suami dengan cara mentalak si istrinya, maka segala hak dan kewajiban itu menjadi gugur atau menjadi hilang. Misalkannya saja seperti suami tidak lagi mendapatkan haknya untuk ditaati oleh si istri, atau suami tidak lagi mendapatkan haknya untuk dilayani oleh si istrinya, dan suami tidak lagi memberikan kewajiban kepada istrinya gitu. Itu sudah gugur hak dan kewajibannya. Nah, dan ini pun terjadi ketika masih talak 1 dan masih talak 2 itu masih bisa rujuk. Tetapi ketika sudah talak 3 itu tidak bisa rujuk lagi. Itu harus diadakan dengan akad yang baru gitu. Nah, lalu apa konsekuensi dari istri yang minta khulu kepada si suaminya? Nah, sama saja bahwa yang pertama itu konsekuensinya adalah gugurnya kewajiban si istri terhadap si suami karena sudah terputusnya akad tadi gitu. Nah, si istri tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada si suami gitu. Nah, suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi kepada anaknya tetap gitu. Yang kedua, bahwa konsekuensinya itu adalah suami tidak berhak rujuk, karena dengan khulu tidak berhak rujuk, tetapi harus dengan akad yang baru lagi. Dan konsekuensi yang ketiga adalah bisa saja terjadinya talak bain jika iwad atau ganti rugi itu terpenuhi. Itu jawaban yang kedua. Soal yang ketiga, kapan seseorang anak itu bisa memilih dengan siapa dia diasuh atau dia tinggal, dan siapa yang berhak terhadap nafkah kepada anak. Nah, menurut Islam, di dalam Islam, bahwa anak tersebut boleh memilih dia tinggal dengan siapa itu ketika dia itu sudah mumayyiz. Nah, mumayyiz di sini dalam artian dia telah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang ada kemanfaatannya, mana yang tidak ada manfaatnya. Nah, dalam hal mumayyiz ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa seorang anak itu bisa dikatakan mumayyiz ketika dia sudah berumur 7 atau 8 tahun. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa anak itu baru mumayyiz pada umur 12 tahun. Nah, berkenaan dengan pertanyaan siapa yang berhak atas nafkah anak itu, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 223, Bismillahirrahmanirrahim, potongan ayatnya, wa 'alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya itu bahwa ayahlah yang mempunyai kewajiban terhadap rizki atau nafkah dan pakaian anaknya, dan mereka dengan cara yang patut atau bil ma'ruf. Nah, dari ayat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa nafkah anak itu diwajibkan kepada ayahnya, karena rizquhunna wa kiswatuhunna itu diberatkan kepada ayahnya, sekalipun ayah dan ibunya itu sudah bercerai. Sekian yang bisa saya jelaskan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.